Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Sakir dengan NIM 08512823288051. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data CVM, dalam praktikum valuasi ekonomi. Nah, nilai CVM ini digunakan untuk menghitung nilai ekonomi suatu sumber daya yang tidak memiliki harga pasar, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja untuk ke pengolahannya. Jadi di sini saya sudah melakukan pengolahan, di mana di sini ada data mentah, yakni responden merupakan orang yang ditanya kesediaannya untuk membayar. Ini selanjutnya ada bid. Bid ini merupakan eh, harga atau nilai yang ditawarkan kepada responden. Di sini ada 4 rentang harga, yakni 7.000, 18.000, dan 27.000, dan yang terakhir itu 35.000. Ini merupakan nilai yang ditawarkan kepada responden, apakah mereka bersedia untuk membayar nilai-nilai harga tersebut. Kemudian di sini ada willingness to pay atau WTP. Di sini berisikan keterangan di mana satu itu berarti responden bersedia, sedangkan nol itu dia berarti tidak bersedia bayar. Baik, contohnya di sini untuk responden satu dengan nilai yang ditawarkan 7.000 dan dia bersedia, sedangkan yang responden 2 nilai yang ditawarkan 7.000 dia tidak bersedia. Yang terakhir itu ada income. Income ini merupakan pendapatan pada responden, pendapatan responden. Selanjutnya itu yang pertama itu kita melakukan perhitungan relatif frekuensi of accept and refusal. Jadi pada tabel ini dia itu menghitung ataupun mempresentasekan responden yang bersedia membayar ataupun yang menolak membayar dari nilai bid yang ditawarkan. Di sini ada nilai bid 7.000 dan persentase yang bersedia membayar itu sekitar 80% dan yang menolak 7 sekitar 20%. Begitu pula seterusnya untuk yang bid 18.000 itu ada yang bersedia, persentase yang bersedia membayar sekitar 46.000 dan menolak sekitar 53%. Selanjutnya itu ada yang bid 27.000, dimana untuk persentase yang bersedia membayar 33% dan yang menolak itu sekitar 66,67%. Dan yang terakhir itu untuk bid 35.000, persentase yang bersedia membayar itu sekitar 53% dan yang menolak 46,67%. Nilai ini didapat, nilai accept dan reject ini didapat dengan membagi. Jadi membagi nilai dari, misalnya di sini bid 7.000 dengan jumlah responden 15, itu dibagi dengan 15 responden dibagi dengan yang bersedia membayar. Di sini ada 12 responden yang bersedia membayar, kemudian dibagi dengan 15 kali dengan 100. Begitu pula seterusnya. Dan selanjutnya itu untuk yang tabel yang kedua ini, ini merupakan mengkonversi data accept dan reject menjadi distribusi kelas willingness to pay atau WTP yang dibagi menjadi 4 kelas.
Yang pertama itu ada cumulative frequency of bit reject, kemudian yang kedua WTP upper bound, yang ketiga frekuensi for WTP class, yang keempat assumption of class median. Nah, yang pada kolom pertama ini, pada cumulative frequency of bit reject ini merupakan presentasi penolakan pada setiap bit. Persentase penolakan, jadi untuk yang 7000 itu yang menolak 20%, yang 18.000 bit 18.000 itu yang menolak 30%, dan seterusnya. Kemudian untuk yang WTP upper bound ini merupakan batas atas nilai WTP berdasarkan bit. Dilihat di sini. Kemudian untuk yang ketiga itu frekuensi for WTP class. Ini merupakan interval kelas WTP. Bisa dilihat di sini intervalnya ada dari 0 ke 7000 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu assumption of class median. Jadi ini merupakan nilai tengah tiap kelas. Nilai tengah tiap kelas. Di mana nilai ini didapat dari nilai bit yang ditawarkan dibagi dengan 2. Bisa dilihat pada file Excel. Sini untuk bit 7000 dibagi 2, hasilnya 3500. Begitu pula yang seterusnya. Dan yang terakhir itu tabel cumulative frequency of maximum WTP. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama min WTP pada setiap kelas bit yang ditawarkan. Ini merupakan nilai tengah yang sebelumnya ini, nilai tengah dari masing-masing bit. Kemudian cumulative frequency save merupakan peluang kumulatif penerimaan. Yang ketiga itu hasil dari min WTP dikali dengan frekuensi, yang merupakan hasil perkalian nilai tengah dengan frekuensi kumulatif. Ya, ini yang terakhir itu ada main WTP non parametric untuk semua kelas total. Jadi ini merupakan rata-rata kesediaan membayar responden berdasarkan pendekatan distribusi kumulatif adalah sekitar 32.000 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk tabel yang satu ini, relatif frekuensi ini merupakan untuk menghitung persentase menerima dan menolak responden. Itu yang tabel kedua ini untuk membentuk nilai interval dari willingness to pay atau WTP. Yang tabel ketiga ini menghitung rata-rata WTP dengan metode non parametrik. Mungkin itu saja untuk video pengolahan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.